If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, snap your fingers. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian? Kalian tetap sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Nah adik-adik, Tuhan memberi kita telinga untuk apa? Ayo, siapa yang bisa? Ya, untuk mendengar. Ya, mendengar apa ya? Wah, Tuhan memberi kita telinga untuk mendengar banyak hal. Contohnya, mendengar orang berbicara, mendengar orang menangis, mendengar kalau ada orang yang tertawa, mendengar apa lagi adik-adik? Mendengar nasihat papa, mama, ayah, ibu, ya kan? Nah, dan masih banyak lagi. Tapi ada satu hal yang paling penting adik-adik, bahwa Tuhan menciptakan telinga buat kita adalah untuk mendengar apa? Kalian, kakak, kalian semua wajib dan harus mendengar ini. Ayo, apa kira-kira? Mendengar firman Tuhan. Nah, untuk itu sekarang kalian duduk yang rapi, sikap yang baik, dengarkan firman Tuhan kali ini ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu pada Tuhan. Yuk, bagaimana sikap berdoa? Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami bisa bersidang anak-anak. Tuhan pimpin dan sertai kami. Amin. Nah, adik-adik, cerita kali ini dengan tema atau judul Tuhan baik memberi Alkitab. Ayo diulangi lagi. Tuhan baik memberi Alkitab. Alkitabnya ada di 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Ada di 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Nah, adik-adik, kalian tahu enggak apa saja sih yang membuat badan kita itu sehat dan kuat? Ayo coba, apa yang membuat badan kita ini sehat dan kuat? Ya, vitamin tentunya ya. Vitamin C itu bisa membuat badan kita tetap sehat. Terus siapa yang di sini juga minum minyak ikan? Nah, minyak ikan juga bisa membuat badan kita sehat dan kuat. Terus apalagi? Kita juga perlu makan makanan yang sehat. Ayo, apa makanan yang sehat? 4 sehat, 5 sempurna. Ayo adik-adik, tahu enggak 4 sehat 5 sempurna itu apa aja? Coba sebutkan. Ya, nasi, sayur, lauk, apalagi? Buah. Nah, sempurnanya satu lagi apa? Susu. Ya, makanan 4 sehat 5 sempurna juga bisa menguatkan tubuh kita. Selain itu, apalagi? Berolahraga adik-adik. Nah, berolahraga juga bisa menguatkan badan kita ya. Olahraga jogging, olahraga apalagi ya? Senam. Nah, dan masih banyak lagi olahraga yang bisa menguatkan tubuh kita. Nah, adik-adik, kakak punya buku ini. Siapa yang tahu ini? Apa ini? Nah, benar, ini adalah Alkitab. Nah, di dalam Alkitab ini ceritanya tentang apa? Isinya tentang apa? Penting nggak Alkitab ini adik-adik? Ya, penting sekali Alkitab ini. Isinya tentang apa sih? Nah, Alkitab ini isinya tentang cerita-cerita, kisah-kisah, juga nasihat-nasihat Tuhan buat kalian semua, juga buat kakak.
Nah, makanya Alkitab ini sangat penting sekali. Nah, Tuhan Yesus sayang sekali sama kalian semua juga kakak. Makanya Tuhan tidak ingin anaknya ini jauh dari Tuhan. Tuhan sangat sayang dan cinta dengan kita semua. Tuhan ingin apa? Kita juga cinta pada Tuhan. Tuhan juga ingin kita sayang pada Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik, jika kalian berdosa, misalkan tidak taat sama orang tua atau suka berbohong, nah, Tuhan bisa enggak dekat-dekat dengan kita? Tuhan bisa akrab enggak dengan kita? Adik-adik, Tuhan tetap sayang sama kita. Tapi Tuhan tidak bisa akrab dengan kita. Tuhan tidak bisa dekat dengan kita. Karena Tuhan kita itu kudus, adik-adik. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan sulit untuk dekat dengan kita. Maka dari itu Tuhan memberikan Alkitab ini untuk kita supaya melalui nasihat-nasihat Tuhan, melalui kisah-kisah cerita dari Tuhan atau tokoh-tokoh Alkitab, itu bisa membuat kita tidak berbuat dosa. Bisa membuat nasihat-nasihat ini menyuruh kita supaya kita bisa menjauhi dosa, supaya kita senantiasa dekat dan akrab dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita akrab dengan Tuhan, maka Tuhan akan senang sekali dengan kita. Nah, adik-adik tahu enggak, Alkitab itu adalah seperti vitamin buat tubuh. Nah, seperti kita minum vitamin. Nah, Alkitab itu juga sama seperti vitamin buat kita. Alkitab itu juga seperti makanan 4 sehat 5 sempurna buat kita. Nah, maka dari itu kita bisa kuat dan sehat secara rohani. Kita bisa kuat untuk menolak perkataan tipu si iblis. Nah, adik-adik bisa kuat menolak tipuan si iblis. Misalkan sedikit saja berbohong tidak apa-apa. Nah, kalian bisa menolaknya. Tidak, aku tidak mau berbohong. Misalkan tidak usah menuruti nasihat ayah dan ibu, biarkan saja. Nah, kita bisa menolaknya dengan tegas. Aku tidak mau. Aku mau taat sama ayah dan ibu. Aku mau taat sama nasihat mereka. Nah, kita semakin banyak, semakin kita kuat untuk menolak tipuan-tipuan iblis. Nah, adik-adik, Tuhan semakin dekat dan akrab dengan kita. Oh, Tuhan Yesus. Maka dari itu, kalian jangan bosan-bosan mendengar cerita-cerita Alkitab. Kalian mesti rajin untuk mengikuti sidang anak-anak setiap minggu, mendengarkan nasihat-nasihat cerita-cerita Alkitab. Nah, karena itu membuat diri kita kuat, ya. Nah, mungkin di rumah juga ada bedtime story atau mesbah keluarga yang dilakukan oleh ayah, ibu kalian di rumah. Nah, kalian juga harus serius mengikutinya, baik-baik mendengarkan cerita dan kisah-kisah di Alkitab itu, adik-adik, supaya kita bisa dekat dan akrab dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau kita dekat, akrab dengan Tuhan, Tuhan pasti akan senang. Adik-adik jangan lupa satu hal. Harus rajin menghafalkan ayat Alkitab. Nah, tiap minggu kakak kan memberi satu ayat hafalan buat kalian. Kalian harus juga rajin menghafalkannya, ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kali ini ada di
Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Bunyinya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Nah, kakak ulangi ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Amin. Nah, adik-adik, kiranya sampai di sini dulu cerita dari kakak. Nah, kita sebelum mengakhirinya, yuk kita sama-sama berdoa. Ya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas Alkitab yang telah Tuhan berikan buat kami semua. Melalui Alkitab ini kami bisa mengetahui nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran dari Tuhan. Tuhan, aku mau dekat dan akrab dengan Tuhan, supaya aku bisa menolak semua tipuan si musuh. Semua tipuan iblis aku bisa menolaknya dengan tegas. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Kami juga mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita sidang anak-anak. Kalian tetap rajin dan setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.